Oke, diucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya yang selalu stay di Mbah Wo Channel. Hari ini momennya momen jalan-jalan ya Lur ya. Jadi saya kunjungan ke tempat saudara, juga sahabat mungkin yang lama juga tak sua ya. Mungkin sekitar ada 5-6 tahun yang lalu pernah sama-sama di satu komunitas di Wulingi. Dan beliaunya sebenarnya asal dari Pandaan sana. Nah, ini kebenaran di tahun 2010 mendapatkan sang bidadari Wates. Nah, kalau boleh Anda tahu, di Wates itu wilayah bagian selatan di wilayah Blitar bersempadan dengan Donomulyo. Dan kebetulan saya dengar kabar bahwa dulur saya ini memang bidangnya juga IT ya, yang dulu biasa buat artikel, akhirnya dia sekarang beralih untuk di dunia kreatif, yaitu di dunia kreatif resin. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang lagi tren, mungkin bisa menjadikan inspirasi juga. Dunia resin sekarang lagi naik tren loh ya. Jadi jangan dikira dolanan resin niku mau gak ono duwite gede rek temenan ya. Jadi ini juga untuk pembelajaran kita, juga sekaligus saya tadi njaluk gembolan nanggone Wates iku sak temene. Jadi dulurku wis produksi resin luar biasa, juga beliaunya juga YouTuber ya. Jadi teman-teman kepengen tahu produknya dari teman saya ini juga bisa langsung up di videonya di Sam Resin Art ya. Betul ya Mas ya? Nah, ini sahabat saya, teman saya ini ya. Ini luar biasa, di sini sudah jadi YouTuber. Jadi konten-kontennya juga kaitan dengan edukasi pembelajaran tentang resin ya Mas ya. Ya, betul Mas. Ya, jadi ya wis podo-podo iki berkarya biyen bolo suwi gak ketemu tak goleki sama akhirnya ketemu di kene karo ngopi luar biasa ya. Di sana juga bersama teman saya juga, itu bidangnya juga satu bidang kaitan dengan kreativitas ya. Nah, termasuk ini meja ini sebenarnya settingan untuk meja CNC. Nah, ini teman saya yang itu Mas Yanu, ini bintang muda. Betul, bintang muda ya Mas ya? Ya. Bintang muda ini bidangnya juga di bidang CNC, kaitan ukir-mengukir pakai alat ya, pakai router, itu bidangnya di situ. Jadi sama-sama kita itu termasuk tim kreatif yang di situ semuanya kepengen ngangkat kreativitas muda kita Indonesia Nusantara ini bisa berkarya tanpa harus menjadi pekerja yang di situ notabene kita itu pekerja buruh. Lah iso adewe dadi owner, ojo dadi pemburu lah ya Mas ya. Betul. Jadi pertemuan kita sekaligus juga hari ini adalah momen ketemu dengan sahabat saya. Iki lho Lur, bidange gawe resin ngene-ngene iki lho Lur. Nah, ini masih proses sekitar 2-30% ya Mas ya. Ya, ini masih ngamplas, nanti masih dihalusin lagi, nanti dipoles sampai ya mengkilat. Sampai mengkilat koyok koco intinya ngono. Jadi lebih jelas dan lebih lengkapnya mungkin sampean bisa klik di YouTube-nya dulurku lanang iki, yaitu di Sam Resin Art nih ya. Boleh dicari di situ. Nah, saya kasih tahu mungkin alat-alat yang akan saya review di sini untuk pemula pekerja resin ya. Karena saya juga punya tanggung jawab besar. Ya arane celuk Mbah Wo, lek iso wargaku, bocah-bocahku nom-noman iku ora mek gur dolan barber. Akhirnya juga mengangkat kreativitas muda yang ada di wilayah saya. Begitu harapannya. Kenapa saya tadi kok nekat untuk menjumpai teman saya yang ada di Wates Blitar ini. Bisa mungkin teman-teman dari Malang, dari mana yang mengarah ke Malang ya, Malang Selatan, bisa berkunjung juga atau mampir di ini di apa lek ngaranin ndek kene iki. Workshop. Walah, kakean udes sih repot arep ngomong ya. Tak kasih tahu nih. Model-model podcast ini. Nah, itu produk yang masih diproses 30% ya, mulai dari pembentukan media. Nah, itu untuk bahan aplikasi medianya adalah kayu
ya, untuk tepinya itu kayu. Jadi di situ kayu mendominasi sekitar 40%, itu medianya kayu. Dan di situ ini prosesnya masih panjang karena pengamplasan dimulai dari kertas amplas itu dari nomor 80 sampai 5000 nanti untuk menjadikan finishing yang betul-betul mengkilat tuh. Ini juga bahan yang belum diproses tapi sudah terresin, nanti prosesnya akan diratakan. Ini kan belum diratakan. Jadi prosesnya nanti proses penyekerapan atau di planning dulu, di planner ya. Proses plannernya pakai ini, pakai router ini yang sudah didesain. Di sini untuk presisi kedataran di situ bisa disetting agar nanti posisi meja atau posisi media ini benar-benar rata gitu. Nih, ini bahan juga yang mungkin dipersiapkan, yang arahnya juga nanti akan diresin ulang atau akan diresin kembali karena ini prosesnya proses 2 kali ya. Semula sudah jadi meja, cuman untuk posisi tepinya kemarin berbalik itu. Ini akan diproses ulang sesuai order dari si pengorder atau kliennya. Ini jenengan kalau mau lihat lebih lengkapnya di Sam Resin Art nih, teman saya mungkin bisa tanya-tanya kaitan dengan pembelajaran ya. Ini juga teman saya di sini juga mengedukasi, juga sekaligus membuka pendaftaran untuk teman-teman muda yang di situ obsesi dengan pekerjaan resin ya. Ini karena workshopnya ini yang sebelah masih dibangun ya. Jadi ini kita mojok di workshop paling ujung, ini memang bukan workshop utama ini sebenarnya. Kalau sudah jadi nanti workshopnya akan dipindah. Nggak terlalu sempit kesannya. Ini alat-alat yang mereka sudah punyai ya. Nih juga standby dapur, juga di situ ada bensu kecil. Karena resin ini banyak sekali, bukan hanya media meja atau pintu atau apa. Yang jelas aksesoris pun sekarang banyak diminati juga dari resin ya. Sudah lama juga sebenarnya, cuman kita aja yang mungkin nggak update. Tuh. Jadi ini proses, ini untuk pengamplasan, ini namanya sander. Ini juga untuk pengamplasan. Ini untuk proses pengamplasannya. Untuk amplasnya dimulai dari 80 ini yang paling kasar ini sampai nanti yang paling betul-betul lembut ya. Di situ nomor 5000 itu sudah paling lembut ini. Nah, ini mungkin kalau belum kenal sama belum tahu apa produk resin ya, produknya macam-macam sekali. Ini sementara dulur saya ini pakai marble pool ini. Apa Mas ini namanya? Durevol ya? Durevol ini produknya. Ya. Mungkin teman-teman bisa terobsesi, belajar bareng di sini juga boleh. Ini juga ini nomor WA sampean Mas ada di sini nih. Bukan, itu nomor toko resin. Oh, nomor toko resin. Oke ya. Nanti bisa komentar di YouTube-nya dulur saya ini. Siapa tahu terobsesi, sekedar kepengen belajar atau nambah pengetahuan, bolehlah singgah di YouTube-nya teman saya di Sam Resin Art ya. Kalau boleh juga di sore hari ini nanti juga bincang-bincang kaitan bagaimana teman-teman muda kita itu bisa berkreatif, kenal dengan IT, dan setidaknya kita siap untuk menjemput era digitalisasi. Tentunya hidup kita nanti sudah dikondisikan oleh jaringan internet. Notabene di situ juga kita akhirnya menjadi konsumtif untuk kaitan dengan digitalisasi. Sesuai juga dengan program pemerintah. Itu ya dulur. Tentunya mungkin sedikit perbincangan saya tadi sama si ownernya Art Resin ini, Sam Resin Art ini, mungkin bisa juga memotivasi dari teman-teman saya yang lagi nyimak di Mbah Wo Channel. Tentunya aku ucapkan terima kasih yang selalu stay. Mungkin di lain kesempatan ada yang
bertanya mungkin bisa mengisi di kolom komentar. Tentunya kami akan juga bisa menyampaikan kepada owner, teman saya ini juga selaku pembimbing ya. Di situ juga di hari-hari tertentu mengadakan juga pembelajaran kaitan mengenal dan mengetahui proses peresinan ini 0 sampai finishing. Tentunya ini memotivasi kita bagaimana kita kenal produk-produk kreativitas sesuai dengan tujuan pemerintah, karena kita juga harus kenal dengan digitalisasi. Oke, sebelum pamit Mas, ini mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman saya yang stay atau mengikuti Mbah Wo Channel, juga teman-teman dari sahabat saya Bintang Muda ya. Mungkin bisa juga kunjungi Bintang Muda. Di situ YouTube-nya teman saya itu yang bidangnya di situ di dunia kreativitas maksud saya. Mas Bas, mungkin ada pesan dari teman-teman saya? Ya, buat teman-teman muda aja ya. Kalau sekarang ini kan kita mau nggak mau kita udah hidup di ini ya, era digital ya. Betul. Modern. Tentunya kalau kita misalkan ingin berkreasi, kita sudah berusaha membuat produk sendiri. Betul. Ya sudah tentu nanti akan lebih baik kalau kita pemasarannya pun harus secara digital juga. Mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Iya. Ya, saran saya tetap berkreasi dan ya sedikit belajarlah untuk ini pemasaran secara online. Seperti itu. Kalau jenengan kan kenal online ini kan sejak tahun berapa Mas, waktu itu kita sama-sama di Belingi itu? Kalau saya dulu dari tahun 2008 Mas. 2008 sudah bergerak di dunia online ya. Tentunya waktu itu penjualan marketing atau artikel waktu itu kalau seingat saya dulu. Jadi waktu itu saya bergerak di bidang jasa ya. Jasa pembuatan artikel. Betul. Cuman di situ pemasarannya saya lewat website, blog ya. Ini blog kayak gitu. Nah, akhirnya terinspirasi bagaimana merubah mindset kita untuk kenal dengan kreativitas yang di situ notabene bisa dikembangkan di kampung halaman kita, macam gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, mungkin ini motivasi dari sahabat saya juga sekaligus owner ya, Sam Resin Art nih. Mungkin juga bisa memberikan motivasi untuk kita terosepsi untuk bisa mengembangkan kreativitas yang betul-betul kita handalkan di era sekarang ini, era digitalisasi. Oke, terima kasih Mas, perjumpaan ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi teman-teman kita yang belum kenal dengan kreativitas ya Mas ya. Iya. Oke, tentunya ucapkan terima kasih, matur suwun. Tetap stay di Mbah Wo Channel, akan saya ungkap, akan saya unggah, akan saya review apa yang di situ kiranya akan membangun perkembangan pemuda-pemuda kreativitas kita. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like, subscribe, juga isi kolom komentarnya dan bunyikan loncengnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.